selesai. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Oke, dengarkan ya namanya ya. Alif Hamdani, Amalia Fitri, Andini Aini, Anugrah Rahmat, Andika Syahputra, Boy Herdianto Gultom. Alhamdulillah, semua hari ini hadir dan siap mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, Ibu akan bertanya nih, siapa yang pernah mengikuti kegiatan kerja bakti di sekolah atau di lingkungan rumahnya? Nah, semuanya ya. Oke. Nah, Ibu akan bertanya lagi, apa yang biasanya kalian lakukan saat kerja bakti? Menyapu. Iya, menyapu lagi. Membersihkan halaman. Iya, membersihkan halaman. Mengangkat sampah. Oke, mengangkat sampah. Oke, nah jadi bagaimana nak pekerjaan tersebut jika dilakukan bersama-sama? Menjadi lebih cepat selesai. Oke, menjadi lebih cepat selesai. Nah, betul sekali. Ketika kita bekerja bersama-sama, pekerjaan yang berat akan terasa menjadi ringan. Oke, nah kerjasama dan gotong royong merupakan budaya yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dengan bekerja sama, kita dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih mudah, mempercepat persahabatan dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk bekerja sama dan bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini kerjasama dan budaya gotong royong. Jadi, sebelum belajar ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Apa itu? Kalian, Ibu harap yang pertama dapat menjelaskan pengertian kerjasama. Yang kedua, kalian Ibu harap dapat menjelaskan pengertian budaya gotong royong. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi contoh kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya menjelaskan manfaat kerjasama dan gotong royong bagi kehidupan bermasyarakat. Terus menunjukkan sikap menghargai budaya gotong royong sebagai salah satu nilai luhur bangsa. Nah, sekarang Ibu udah merangkum materi kita dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti Ibu harap apa yang perlu kalian catat, harap dicatat. Oke, bisa? Dengarkan ya, jangan ribut ya, Nak. Oke. Nah, jadi sebelumnya kita harus mengerti dulu apa pengertian dari kerja sama. Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam kerja sama, setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan dengan baik. Kerjasama sangat penting karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan serta dukungan dari orang lain dalam berbagai kegiatan. Jadi kita itu akan selalu membutuhkan orang lain. Jadi jangan merasa diri kalian mampu menangani segala hal sendiri. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya pengertian dari budaya gotong royong itu merupakan kebiasaan bekerja bersama-sama secara sukarela untuk membantu sesama demi mencapai kepentingan bersama. Nah, gotong royong ini telah menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui budaya gotong royong, masyarakat dapat mempererat hubungan persaudaraan, memperkuat persatuan, lalu dan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Paham? Oke. Nah, selanjutnya ada manfaat kerjasama dan gotong royong. Salah satunya kerjasama dan gotong royong memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja bersama, pekerjaan yang sulit akan terasa lebih ringan dan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Nah, selain itu,
Nggak cukup? Oke. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kerjasama itu dan gotong royong dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Di sekolah, peserta didik dapat bekerja sama, saling membersihkan kelas, piket kelas, ya kan? Nah, selanjutnya mengerjakan tugas kelompok atau membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi, jika ada teman yang mengalami kesulitan, kalian jangan biarin aja, dibantu. Itu yang dinamakan dengan bentuk kerja sama. Oke. Selanjutnya di lingkungan rumah, contohnya anggota keluarga dapat bergotong royong membersihkan rumah, merapikan halaman, atau membantu pekerjaan orang tua. Jangan kalian biarkan orang tua kalian melakukan pekerjaan di rumah itu sendiri. Bisa? Oke. Nah, selanjutnya di lingkungan masyarakat, kerjasama dan gotong royong dapat terlihat dalam kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, serta membantu warga yang sedang mengalami kesulitan atau musibah. Contoh, ada yang meninggal. Jangan karena tak terlalu kenal kalian nggak datang, nggak membantu. Jadi siapapun dia, entah dia pindah, kalian harus tetap datang. Oke, bisa ya nak? Nah, jadi itu tadi materi tentang pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya itu nak, kerjasama dan budaya gotong royong ini merupakan nilai penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kerjasama dan gotong royong, berbagai pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih mudah, cepat, dan efektif. Nah, ini apa? Selain itu, sikap tersebut dapat mempererat hubungan antar individu, lalu meningkatkan rasa persatuan, serta menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis. Nah, oleh karena itu, nak, setiap peserta didik perlu membiasakan diri untuk bekerja sama dan bergotong royong, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Oke, paham? Oke, nak, itu tadi materi kita. Nah, jadi sekarang ibu ingin bertanya nih sama kalian, apa nak yang akan terjadi jika masyarakat tidak mau bekerja sama dan bergotong royong? Pekerjaan menjadi sulit selesai. Oke, lagi ada yang menambahkan jawabannya? Iya? Oke, lingkungan bisa menjadi kotor. Oke, nak, jawaban kalian sangat baik. Nah, kurangnya kerjasama dapat menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, nah sekarang nak, seperti biasa ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian baca kasus pada LKPD-nya, kemudian diskusikan bersama teman kelompok. Oke? Silahkan kalian bentuk kelompoknya tadi udah ibu aturkan. Ini LKPD-nya. Jadi nanti seperti biasa kalian baca petunjuk pekerjaan, baca kasus, lalu jawab pertanyaan. Oke, ini udah ada ya. Silahkan kalian untuk berdiskusi. Ibu beri waktu 4 sampai 5 menit. Oke, kalian udah ngerti caranya? Jadi ini seperti biasa ada identitas yang harus diisi. Oke ya, seperti biasa identitasnya diisi, petunjuk pengerjaan, kasusnya dibaca. Jadi ini dapat dari kasus ya kan, setelah kalian menganalisis ya. Ini kasus, jadi ini pertanyaan diskusi. Ini jawaban ini soal ini dapat dari kasus. Setelah kalian menganalisis, dapatlah jawabannya. Lalu kalian tulis. Oke, bisa? Kalian sudah? Bisa? Ya, udah isi betul. Ini baca kasusnya, ini pertanyaannya dapat dari setelah kalian menganalisis kasus tersebut. Oke. Kalian sudah mengerti? Oke, kalian sudah? Oke. Oke, nah.